Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1246. Setelah mendengar keraguan Sasha Larson, Cynthia Zimmer menambahkan dengan cemas. Nona Sasha, dia saudara iparku, dan dia adalah seseorang yang paling penting bagiku. Aku pikir dia mampu mewakili keluargaku. Jika kamu merasa itu masalah, aku bisa meminta orang tuaku untuk berbicara denganmu sebagai gantinya, Nona Sasha. Mendengar jawaban Cynthia, Sasha tersenyum dan berkata, "Tidak perlu untuk itu. Kemudian, dia bisa menyelesaikan masalah ini jika dia adalah saudara iparmu. Oh, dan kamu tidak bisa berada di sini karena pemeriksaan itu tentang situasimu." Cynthia mengangguk sebagai balasan dan bergegas pergi setelah meninggalkan setumpuk dokumen yang berkaitan dengan latar belakang keluarganya kepada Sasha. Dia memiliki kepercayaan penuh pada kakak iparnya. Dia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau tidak ada yang tidak bisa diselesaikan selama kakak iparnya ada di sana. Setelah Cynthia pergi, Sasha membolak-balik dokumen dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Kemudian, dia mengukur Harvey dan memasang senyum aneh. "Harvey York, siapa sangka kita bisa bertemu seperti ini suatu hari nanti. Siapa yang mengira bahwa seseorang yang arogan sepertimu akan menjadi menantu yang menumpang?" Sasha tertawa terbahak-bahak sepanjang jalan. Dokumen tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Harvey menikah dengan keluarga Zimmer. Harvey tidak terlalu mempermasalahkannya dan menjawab dengan santai. "Aku juga tidak menyangka kamu masih bisa menjadi guru, bukankah kamu sudah diberhentikan?" Di samping, seorang guru laki-laki mencibir. "Tuan, tolong perhatikan kata-katamu. Nona Sasha sekarang adalah direktur kantor penerimaan Universitas Mordu. Dia yang akan memutuskan apakah adik iparmu bisa masuk Universitas Mordu. Jika dia suka, dia bahkan bisa memastikan adik iparmu tidak punya tempat untuk belajar hanya dengan menelepon." Guru laki-laki itu adalah pelayan setia Nona Sasha. Dia segera berdiri dan membela Nona Sasha ketika dia mendengar Harvey berbicara dengannya dengan acuh. Mendengar itu, Sasha menjadi puas saat dia mencibir tanpa henti pada Harvey sambil menyilangkan tangannya. Harvey mengukur Sasha dan mengerutkan kening. "Dulu ketika kamu dikeluarkan dari sekolah, lisensimu sebagai guru sudah dicabut. Bagaimana kamu masuk ke Universitas Mordu? Apakah kau?" Melihat wajah Harvey, Sasha tahu apa yang akan dia katakan dan mulai gemetar karena marah. Bahkan ada sedikit ketakutan dalam dirinya. Apa yang akan terjadi jika pengikut setianya mendengar apa yang dikatakan Harvey? "Harvey, aku tidak sepertimu. Aku datang sejauh ini selangkah demi selangkah dengan kemampuanku. Tidak seperti seseorang yang tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan sama sekali. Dia menjadi menantu sebuah keluarga setelah lulus dan diberi makan oleh istrinya. Tapi itu benar, apalagi yang kau miliki selain ketampananmu. Jika tidak, kau bahkan tidak akan layak diberi makan oleh seorang wanita. Kau hanya bisa memohon untuk itu." Sasha mengejek Harvey. Pengikut lainnya juga menggelengkan kepala. "Nona Sasha, Zimmer tidak sopan, bukankah begitu? Mereka hanya mengirim menantu seperti dia untuk menghibur kita. Mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Universitas Mordu. Ya, bagaimana mungkin orang seperti dia memiliki hak untuk berbicara dengan kita? Aku pikir kita harus menolak lamaran Cynthia Zimmer. Setuju, kita juga harus memberi tahu semua universitas terkenal lainnya untuk melarangnya belajar. Dia hanya bisa mengulang tahunnya di SMA. Bagaimana dia bisa menjadi murid yang baik ketika kita para guru tidak dihargai seperti ini?" Bab 1247. Semua pekerja yang mengikuti di belakang Sasha Larson semuanya adalah pengikut setianya. Sekarang mereka melihat sikap Sasha terhadap Harvey York, mereka segera memihak dan mengejek Harvey juga. Sasha melambai pada mereka dan mencibir. "Tidak, tidak, tidak, tentu saja, kita masih harus melanjutkan pemeriksaan latar belakang.
Kita adalah perwakilan dari Universitas Mordu, jadi kita harus menyelesaikan seluruh proses apapun yang terjadi, atau bagaimana kita dapat melaporkannya ke sekolah tentang hal itu. Mendengar kata-kata Sasha, para pengikut setia itu mengangguk tanpa henti. Mereka memikirkan betapa cerdasnya Sasha. Jika mereka tidak bertindak seperti itu, mereka bahkan mungkin akan dilaporkan atau dimarahi setelah kembali. Tetapi begitu mereka menyelesaikan seluruh proses, tidak ada yang bisa mengatakan apapun kepada mereka. Bersiaplah, Harvey. Pemeriksaan akan segera dimulai. Sasha memberi isyarat mengundang Harvey. Meskipun Harvey melihat bahwa Sasha sangat menyenangkan, dia harus bersabar dan menahan mual demi pelajaran Cynthia. Jika tidak, tidak akan mudah baginya untuk menghadapi mertuanya. Setelah menginstruksikan para pekerja untuk menyiapkan kamera untuk keperluan perekaman, Sasha segera masuk ke karakternya. Tidak dapat disangkal bahwa wanita ini adalah sesuatu yang lain, meskipun kepribadiannya tidak terlalu menyenangkan. Dia setidaknya tidak terlalu buruk dalam hal penerimaan siswa. Saat itu, dia memasang senyum profesional yang tidak tulus dan berkata, "Tuan Harvey York, kamu adalah wali Cynthia Zimmer dan bertanggung jawab atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Universitas Mordu kan?" Harvey menjawab, "Ya. Baiklah, kalau begitu kamu tidak akan punya masalah jika kami mengkonfirmasi identitasmu kan?" Sasha kembali bertanya dengan senyum manis kali ini. Meskipun Harvey tahu bahwa dia tidak memiliki niat baik sama sekali, dia masih menjawab dengan santai. "Tidak ada masalah sama sekali di sini. Aku dengar kamu menantu keluarga Zimmer." Harvey menjawab, "Ya. Sudah 3 tahun sejak kamu menjadi menantu yang menumpang, tetapi kamu bahkan tidak pernah hampir menyentuh tangan istrimu selama ini." Sasha masih tersenyum. Harvey menyatukan alisnya tetapi masih menjawab, "Ya. Siapa yang mengira ada pria yang tidak berguna sepertimu di dunia ini? Jika demikian, apakah menurutmu kamu berhak mewakili keluarga Zimmer? Dan juga, aku mendengar bahwa kamu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan saudara iparmu. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Kami di Universitas Mord lebih mengutamakan latar belakang keluarga dan budaya seorang mahasiswa lebih dari apapun. Dengan saudara ipar sepertimu, aku tidak bisa tidak khawatir tentang asuhan Cynthia." Mencerna pertanyaan Sasha, para pekerja yang mengikutinya di sini sedikit tercengang. Awalnya, mereka mengira Sasha akan secara ketat mengikuti proses kerja. Mereka tidak berharap dia mengejek Harvey selama inspeksi. Tentu saja, Harvey bisa merasakan bahwa wanita ini melakukan semua itu untuk membuatnya kesal. Tapi dia hanya bisa menahannya hanya demi pelajaran Cynthia. Dia hanya bisa menjawab apapun yang ditanyakan wanita ini. Dia akan berpura-pura tidak mendengar apa-apa ketika ditanya sesuatu yang keterlaluan. Setelah 15 menit, pemeriksaan selesai. Senyum profesional dan palsu pada Sasha langsung hilang. Dia melambai pada para pekerja untuk mengirim mereka pergi sebelum berbalik untuk melihat Harvey dengan cemoohan. "Harvey York, siapa sangka kau akan menjadi sampah? Kau bahkan tidak berani membela diri saat menghadapi seorang wanita. Untuk memperingati sisi tidak bergunamu hari ini, aku memutuskan untuk membuat video inspeksi publik di situs web Universitas Mordu. Aku percaya bahwa kau akan menjadi sangat populer mulai hari ini dan seterusnya. Kau sama sekali tidak mengharapkan ini kan? Bahwa aku, Sasha Larson, sangat hebat dalam industri pendidikan. Apa kau marah?" Bab 1248. Aku memberitahumu, Harvey York. Kau tidak tahu malu. Aku hanya memberimu kesempatan terakhir kali karena aku tidak meremehkanmu. Kau tidak hanya tidak menghargainya, tetapi kau juga membuatku dikeluarkan dari pekerjaanku. Tapi apakah itu berguna sama sekali? Seseorang dengan kemampuanku akan tetap bisa berdiri di atas orang lain. Sekarang, aku bahkan memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah adik iparmu akan belajar di universitas. Hanya satu kalimat dariku yang bisa menentukan paruh kedua hidupnya. Atau hanya dengan satu kalimat, aku bahkan bisa merusak reputasi dan kehidupanmu. Sasha Larson berdiri tegak dengan sikap merendahkan saat dia menatap Harvey, merasa berhasil.
Harvey tertawa kecil. Mendaki tangga sosial dengan tubuh dan penampilanmu tidak akan bertahan lama di sana. Dalam beberapa tahun, jika kau masih dapat mempertahankan posisi itu bahkan ketika kau menjadi tua dan lemah, datang dan membual tentang hal itu kepadaku lagi saat itu. Bagaimana mungkin Harvey tidak tahu bagaimana Sasha Larson bisa mencapai tempatnya hari ini dengan tidur dengan lelaki tua? Apakah begitu? Sudah berapa tahun, tapi aku masih mendaki tanpa henti. Ditambah lagi, untuk informasimu, aku akan segera dipromosikan menjadi dekan kemahasiswaan Universitas Mordu. Sampai saat itu, aku akan memiliki lebih banyak koneksi dan sumber daya. Aku bahkan akan mengenal pria dari kelas sosial yang lebih tinggi daripada orang-orang sampah sepertimu. Sasha begitu penuh dengan dirinya sendiri. Dia bangga daripada malu karena tidur untuk mencapai kesuksesannya. Harvey tersenyum penuh arti di wajahnya dan berkata, "Dekan bidang kemahasiswaan Universitas Mordu. Jangan khawatir. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi itu." Sasha terkekeh. "Kau masih berpikir bahwa kau adalah pewaris kaya yang sama saat itu bukan? Kau hanya menantu yang menumpang sekarang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dan juga, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam padaku, yang merupakan kekhawatiranku yang paling kecil. Kali ini, sekarang setelah aku menemukan kesempatan, aku akan memastikan bahwa kau akan mati. Duduk saja dan tunggu." Sasha bertindak sangat tinggi dan kuat sebelum berbalik untuk pergi. Tapi dia belum meninggalkan Bakwood dulu. Dia menggunakan identitasnya sebagai guru penerimaan mahasiswa di Universitas Mordu untuk mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan industri pendidikan Bakwood. Yang dia rencanakan untuk dikunjungi termasuk orang kedua dari Kementerian Pendidikan Bakwood, Rain Jackson, dan orang pertama dan kedua dalam sistem pendidikan Bakwood, Tim Zepeda dan Yaron Quick. Dan ketika dia bertemu orang-orang tua itu, dia akan meninggalkan kartu namanya yang berbau harum karena malu. Itu yang selalu dia lakukan. Akan bermanfaat untuk melihat apakah ada cerita yang bisa terjadi di antara kedua belah pihak. Akhirnya, Sasha tiba di Sky Corporation untuk berkunjung. Meskipun dia dari Mordu, dia tahu detail semua kejadian di Bakwood. Misalnya, bagaimana keluarga York menjadi bangkrut dan bagaimana hanya ada satu keluarga yang tersisa, keluarga Nicewell di antara 6 keluarga kelas atas di Bakwood. Dia bahkan tahu bahwa Sky Corporation adalah perusahaan paling kuat di Southlight saat ini. Jika dia bisa memiliki Prince York dari Sky Corporation untuk dirinya sendiri, masa depannya akan cerah dan tak terbatas. Sasha cantik dan elegan. Dia adalah seseorang di tingkat dewi dalam hal kecantikan. Karena dia telah tidur dengan begitu banyak pria tua, dia sangat percaya diri dengan pesona dan pesonanya. Dia merasa bahwa dia cukup percaya diri untuk menarik Prince York yang legendaris begitu dia mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya dengan pasti. Lagi pula, dia paling baik dalam memikat pria untuk tidur dengannya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia, seorang wanita biasa tanpa latar belakang, bisa memiliki rumah dan tabungan jutaan hanya dalam waktu 5 atau 6 tahun? Semua itu tidak hanya jatuh di pangkuannya. Itu semua karena dia menjual penampilan dan tubuhnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa nama Universitas Mordu memiliki pengaruh yang besar. Setelah menyerahkan kartu nama ke meja depan, Sasha bisa menemui Yvonne Xavier tanpa banyak usaha. "Anda Sekretaris Xavier, apakah itu benar? Saya Sasha Larson, Direktur Penerimaan Mahasiswa di Universitas Mordu. Alasan kunjungan mendadakku ke sini adalah untuk bertemu Prince York," kata Sasha sambil tersenyum sambil menilai Yvonne pada saat yang bersamaan. Bab 1249. Saat pertama ketika dia melihat Yvonne Xavier, Sasha Larson merasakan sedikit permusuhan terhadapnya. Dia pikir wanita ini akan menjadi penghalang terbesar dalam rencananya untuk memenangkan Prince York. Tetapi ketika Yvonne berdiri dan berjabat tangan dengannya, Sasha memiliki senyum sukses di wajahnya. Itu karena, sebagai yang berpengalaman, Sasha langsung merasakan bahwa Yvonne masih seorang gadis.
Ini berarti bahwa Yvonne tidak bisa memiliki apapun selain persahabatan dengan Prince York. Ini kesempatan bagus untuk Sasha. Dia percaya bahwa pesonanya akan membuat Prince York jatuh cinta padanya. Setelah berjabat tangan dengan sopan, Yvonne melirik kartu nama Sasha dan berkata, "Nina Sasha, Prince York mungkin tidak punya waktu untuk bertemu dengan Anda." Yvonne memiliki kesan pertama yang buruk tentang Sasha. Wanita ini terlalu bernafsu sehingga Yvonne tidak berniat membiarkannya melihat Harvey York sama sekali. Jadi, dia menolak Sasha saat itu juga. Sasha segera merasakan permusuhan dari Yvonne saat dia tersenyum. "Sekretaris Xavier, saya masih berpikir Anda harus melapor ke Prince York. Kami, dari Universitas Mordu, selalu ingin memulai sekolah cabang di Bakut. Anda juga pasti sudah tahu betul tentang standar dan reputasi pendidikan Universitas Mordu. Setelah survei saya merasa bahwa Sky Corporation adalah salah satu perusahaan yang cukup baik untuk bermitra dengan Universitas Mordu. Setelah kemitraan dibangun, saya tidak perlu menjelaskan berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh Sky Corporation, bukan?" Sasha memiliki ekspresi imperatif tertulis di wajahnya. Baginya, ini adalah proyek besar. Dan perusahaan besar seperti Sky Corporation akan membutuhkan kesempatan seperti ini juga. Setelah 1 menit hening, Yvonne mengangguk ringan. "Saya akan melaporkan masalah ini kepada CEO York. Dari perspektif bisnis, peluang ini sangat langka. Jika mereka bermitra dengan Universitas Mordu untuk membuka sekolah cabang, itu akan menjadi peluang bagus bagi Sky Corporation untuk memperkuat reputasinya lebih jauh. Ini akan bermanfaat, terutama setelah mereka terdaftar di pasar di masa depan." Jadi, akhirnya, dia tidak menolak kesempatan ini. Melihat Yvonne mengangguk, Sasha memiliki ekspresi kemenangan di wajahnya dan pergi dengan penuh kemenangan. Namun, dia bertemu Harvey York di aula besar. "Harvey York, mengapa kau di sini? Apakah ini tempat yang bisa dikunjungi orang sepertimu?" Sasha mengukur Harvey dari atas ke bawah dengan matanya yang ragu. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan dokumen yang diberikan Cynthia Zimmer kepadanya dan membacanya sebentar sebelum tersenyum mengejek. "Jadi, sampah sepertimu adalah pengemudi Prince York. Jangan khawatir, dengan aku di sini, kau bahkan tidak bisa menjadi pengemudi lagi. Aku tidak akan membiarkanmu bertahan hidup di Bakut sama sekali." Harvey bahkan tidak menatap Sasha. Seseorang yang tidak penting seperti Sasha tidak akan pernah bisa mengganggu Harvey. Mengenai studi Cynthia, Harvey telah memikirkannya. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, dia akan menggunakan sedikit pengaruhnya di ketentaraan. Tidak peduli seberapa kuat atau berpengaruh Universitas Mordu, apakah bisa lebih besar dari angkatan bersenjata. Jika Sasha melakukan semuanya sesuai dengan proses normal, Harvey tidak akan mengganggunya sama sekali. Tetapi jika dia berani melakukan sesuatu yang ekstra, Harvey akan membuat hidupnya seperti neraka. Setelah tiba di kantor CEO, Yul Graham meneleponnya secara pribadi. "Ada apa, Old Graham?" tanya Harvey. Yul berkeringat dingin ketika dia menjawab. CEO York, saya baru saja menerima berita bahwa tuan ketiga Yates dari Yates Amerika, yang meninggalkan Bakut, tiba-tiba menghilang. Saya ingin tahu apakah ini masalah." "Oh, aku memerintahkan seseorang untuk menguburkan mereka," jawab Harvey acuh tak acuh. "Ada yang lain?" Bab 1250. Di ujung telepon, Yul Graham langsung berkeringat dingin. Meskipun dia tahu betapa kejamnya pertempuran komersial semacam ini, dia tidak berpikir hal seperti ini akan terjadi. Pada saat itu, Yul mendapatkan kembali ketenangannya dan beralih ke topik lain. "CEO York, saya akan berterus terang kepada Anda. Akhir-akhir ini, banyak insiden terjadi di dunia bisnis Bakut. Bahkan kesalahan kecil akan mempengaruhi mata pencaharian orang-orang Bakut. Pihak berwenang telah melakukan beberapa pertemuan dan akhirnya memutuskan untuk memulai konferensi investasi dan promosi investasi untuk menarik beberapa perusahaan asing yang baik. Tentu saja, Bakut tidak akan menyambut para pengusaha itu dengan motif tersembunyi.
Apa pendapatmu tentang ini? Yul Graham sangat hormat, bahkan di telepon. Dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda tidak hormat sama sekali di depan pria ini. Setelah memikirkannya sebentar, Harvey berkata, "Ini ide yang bagus, Old Graham. Industri bisnis Bakwood memang harus mengumpulkan beberapa sumber daya lagi. Akan lebih baik jika perusahaan yang baik melakukan investasi. Sekarang setelah kalian semua memutuskannya, aku akan mendukungmu." Ragu-ragu sebentar, Yul menambahkan. "Tapi saya punya masalah, CEO York. Jika kita melakukan konferensi promosi investasi ini, mereka yang masuk akan menjadi yang kuat. Bahkan 10 keluarga teratas akan mengirim seseorang. Anda juga tahu bahwa dengan status dan latar belakang mereka, aku tidak punya hak untuk bergesekan dengan mereka sama sekali. Jadi, saya ingin Anda menjadi konsultan investasi pemerintah Bakwood. Saya akan memberi Anda kekuatan penuh atas masalah konferensi promosi investasi. Apa pendapat Anda tentang itu?" Yul sangat cemas, takut Harvey akan menolaknya. Bagaimanapun, dia tahu identitas aslinya dari Harvey. Memiliki seseorang yang sekuat dia hanya sebagai penasihat saja sudah berlebihan. Harvey merenungkannya dan berkata, "Gangguan saat ini yang terjadi di dunia bisnis Bakwood sebagian disebabkan olehku. Biarkan aku menangani masalah ini. Oke, dengan Anda di sana, saya tidak akan khawatir tentang itu." Yul menghela napas lega. Itu adalah ide yang baik untuk mengadakan konferensi promosi investasi, tetapi ketika ada terlalu banyak yang kuat, yang tidak dapat ditekan oleh siapapun, itu bahkan dapat mengganggu pasar Bakwood lebih jauh. Tapi sekarang setelah mereka memiliki kepala instruktur untuk menjadi konsultan, Yul sudah bisa tidur dengan tenang. Karena dengan kehadiran dewa ini, tidak peduli orang macam apa yang datang untuk mereka, semua orang harus tunduk di hadapannya terlepas dari seberapa kuat atau berpengaruhnya mereka. Tidak lama kemudian, pemerintah Bakwood mengumumkan melalui siaran publik bahwa Bakwood akan mengadakan konferensi promosi investasi yang akan diadakan setelah 3 hari. Dan forum penting ini akan ditangani sepenuhnya oleh Tuan York, seorang konsultan yang dipekerjakan secara khusus oleh pemerintah Bakwood. Hampir seketika, media domestik dan internasional mulai melaporkan hal ini, menciptakan publisitas yang baik. Di tempat Sasha Larson berada, wakil kepala sekolah Universitas Mordu, yang bertanggung jawab atas administrasi sekolah, memanggilnya. "Ayah Baptis, kamu sudah merindukanku, bukan?" Setelah mengangkat panggilan, Sasha langsung menjawab dengan suara manis. Di ujung telepon yang lain, lelaki tua botak itu menjawab dengan tatapan kagum. "Sasha, tentu saja. Aku sangat merindukanmu. Aku akan memberimu lebih banyak cinta setelah kamu kembali. Tapi ada masalah penting sekarang. Bakwood sedang mengadakan konferensi promosi investasi. Menurut informasi yang aku miliki, ada proyek penelitian di dalamnya. Tidak hanya lokasi yang dipilih yang strategis, investasi dari pemerintah Bakwood juga besar. Kamu harus bisa mendapatkan proyek ini bagaimanapun caranya. Setelah ini berhasil, aku tidak akan melupakanmu sebagai ayah baptismu." Mata Sasha berbinar setelah mendengar ini. Universitas Mordu memiliki standar pengajaran yang baik, tetapi pada saat yang sama, mereka memiliki banyak peneliti juga karena status mereka sebagai salah satu universitas terkemuka. Tentu saja, Universitas Mordu tidak akan melepaskan kesempatan emas seperti ini.